Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan setiap karunia nikmatnya, hidayahnya, ampunannya, dan termasuk rahmat yang luar biasa yang dosa sebesar apapun di bulan Ramadan ini insya Allah ampuni. Dan semoga kita berharap dan kita selalu berdoa di bulan Ramadan ini betul-betul Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Dan tidak lupa salam serta sholawat selalu kita sanjungkan kepada suri teladan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai beliau, golongan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan golongan orang-orang yang menginginkan pertemuan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah meridhoi kita untuk kelak bisa bersua dengan orang yang kita cintai bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya iman dan dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan setiap perintah Allah semampu kekuatan terbaik yang kita miliki, mastata'tu, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah semampu kekuatan terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjauhi larangan-larangan Allah tersebut. Dan semoga di akhir kehidupan kita berharap dan kita selalu berdoa semoga umur kita ini berkah, manfaat, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan bekal yang terbaik dan meninggal pula dengan husnul khatimah. Amin. Namun Bapak Ibu, kalau nek pembukaan produk doa dan banyak doa, soalnya bulan Ramadan. Iman-iman kalau niki jamaah insyaallah soleh dan soleha. Saya cuma kebagian berada di depan ini, nek mungkin tenggalang nggih padha mawon dodolan galon dulu. Niki kebagian gantian mengharap ini bukan lebih pintar, bukan lebih cerdas. Nanti insyaallah Pak Muhajir guru saya yang insyaallah luar biasa, beliau bisa hadir di sini, masya Allah. Dan semoga apa-apa yang nanti kita sampaikan nanti bisa kita ambil baiknya dan buah-buahnya. Allahumma amin. Dan ini doa yang sungguh luar biasa di bulan Ramadan ini, isinya berbanyak doa. Jenengan nek menawi berdoa mboten usah pelit, jenengan pengen nopo doa mawon. Pengen sugih itu mau sugih, pengen anaknya akeh ya anaknya akeh, pengen nopo anaknya cerdas ya cerdas. Pokoknya donga mawon sak mboten sak angel mikir nek donga niku jenengan donga mawon. Tapi yang jelas doa yang terbaik adalah semoga kalau kita pun minta kaya, kayanya juga barokah. Barokah niku nopo saged bermanfaat, saged kemudian membawa kehidupan kita dekat dengan agama. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi kitab yang kalau dibaca boten jelek niku cuma Al-Qur'an. Kitab yang kalau dibaca tidak jelek cuma Al-Qur'an. Saya baca buku apapun niku Bu, paling sekali baca rampung nggih pun. Buku kita baca kemudian selesai nggih pun enggak akan saya ulang lagi. Paling diulang yang referensi-referensi.
Al-Quran ini luar biasa. Kita 1 bulan ini target 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang kalau penghafal Quran yang biasanya setiap hari 5 juz jadi 10 juz, ada yang Masya Allah 3 hari 1 Al-Quran, Masya Allah. Dan ini kalau buatan manusia nggak mungkin. Yang kemarin kita sampaikan di Abdullah bin Umi Maktum, nggak mungkin Al-Quran ini buatan manusia, terlalu banyak mukjizatnya yang menjadikan Al-Quran ini nggak mungkin buatan manusia atau buatan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan kepada diri beliau. Dan Al-Quran ini Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada Al-Quran ini yang dihafal nggak cuma oleh orang-orang dewasa yang besar, anak kecil mohon hafal Quran. Hafal Quran itu hafal bukan juz 30, hafal 30 juz. Anak kecil, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, SMA, hafal Quran. Betul, Al-Quran itu kan ada sekitar 6.606, ada 6.000-an ayat lebih, kemudian 114 surat, 30 juz, dan halamannya sekitar 500 sampai 600-an halaman. Ini ngapalin 1 halaman saja sulit, kok ngapal ke 500-600-an halaman. Nanti tergantung Qurannya apa. Karena ada Al-Quran itu yang model 1 halaman itu isinya dua ruku atau dua baris. Masya Allah. Dan ini mukjizat juga, Masya Allah. Gak cuma orang dewasa atau ulama atau ustadz yang hafal, anak kecil aja bisa hafal. Kitab mana yang ada yang hafal? Kitab agama lain mana yang kita ketahui ada yang hafal? Bahkan mungkin yang gede-gedenya, yang kecil boro-boro, yang gede aja mungkin tidak hafal. Tapi Al-Quran itu luar biasa, seperti janjinya Allah, mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah dihafalkan. Dan ini mukjizat. Ini luar biasa. Menambah keyakinan kita, pemantapan kita bahwa yang ada di dalam Al-Quran nanti akan kita bahas ini betul-betul betul. Bahkan ketika kita melihat kebenaran daripada Al-Quran, Masya Allah. Jadi saya waktu itu bulan Ramadan tahun yang lalu itu nonton Dr. Zakir Naik. Itu nonton itu sampai beberapa kali itu nangis. Karena ketika itu kan bersyahadat terus itu. Orang non muslim datang syahadat, orang non muslim datang syahadat, orang non muslim datang syahadat, Masya Allah. Dan syahadatnya itu karena melihat kebenaran Al-Quran. Jadi jenengan Dr. Zakir Naik, Masya Allah. Di UMY dulu juga pernah datang beliau, ada juga yang bersyahadat. Padahal bahasa Indonesia Dr. Zakir Naik menjelaskannya pakai bahasa Inggris. Niki nggih cawe doe nggih. Bahasa Inggrisnya nggih mboten karuan mudeng napa mboten. Mlebet Islam. Mlebet Islam. Masya Allah. Masya Allah. Dr. Zakir Naik ini berkata, jadi Al-Quran ini Bapak Ibu, kebenarannya yang di zaman dulu kemudian terjadi di zaman sekarang dengan sainsnya, dengan ilmu pengetahuannya, kemudian dengan apa yang ada di langit dan di bumi yang sudah diteliti dan lain sebagainya, sudah terbukti. Dr. Zakir Naik waktu itu mengatakan 100% kebenarannya, 100% kebenaran yang ada di dunia, baik yang dulu beritanya tersampaikan dan terjadi saat ini, ataupun dari penelitian sains dan lain sebagainya. Dulu ada yang mengatakan teori bumi itu pusat tata surya, namanya geosentris. Kemudian Plato dan Galileo mengatakan bukan bumi pusat tata surya, tapi matahari dengan teropong dan dengan macam-macam penelitian yang mereka lakukan. Padahal ampun sangat. Pihak agama ketika itu, saya tidak sebutkan agamanya apa, itu mengatakan bumi itu ini setnya berlawanan dengan penelitiannya ini. Padahal ini sama-sama agamanya. Tapi agama ini mengatakan bukan bumi ini yang pusat tata surya, bukan matahari. Kamu jangan menyebarkan jangan menyebarkan penelitianmu itu. Ini menyelisih agama. Karena itu Galileo di penjara, diasingkan. Karena dia pengen mengungkap kebenaran. Gak sinkron sainsnya dengan kitabnya. Gak sinkron. Baru terbukti setelah tahun 1999 meluncur satelit Hubble oleh Edwin Hubble. Kemudian baru terketahui secara jelas bahwasanya bukan bumi pusat tata surya tetapi matahari. Dulu teorinya geosentris, sekarang heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya. Hancur teorinya geosentris. Pilihannya soalnya dengan mata kepala dan dikoreksi.
Kitab kita nggak pernah ada koreksi. Saya mampir ke Ustadz Billy Brodus El-Lasiman. Saya tanya berapa kali Pak koreksi? 5 kali. Setahun bisa 5 kali, 5 tahun bisa sekali. Koreksi, ganti. Masya Allah. Dan Ustadz Dr. Zakir Naik mengatakan Al-Quran secara seluruhan, kalau tadi kan secara sen, ilmu dan lain sebagainya yang dibuktikan di zaman yang hidup kita di sini terbukti 100%. Tapi Dr. Zakir mengatakan kalau secara keseluruhan Al-Quran itu sudah dibuktikan kebenarannya 90%. Benar. Yang 10% nggak benar. Bukan nggak benar. Yang 10% tidak akan mungkin bisa dibuktikan kebenarannya di dunia. Yang 10% nggak mungkin bisa dibuktikan kebenarannya di dunia. Jadi 90% sudah betul 100%. 10% itu apa? Kok nggak bisa dibuktikan kebenaran dari Al-Quran? Peristiwa setelah mati. Jenengan mati, nanti diangkat malaikat ngasih baju, ngasih minyak wangi. Kalau buruk dia ngasih pakaian dari neraka, ngasih bau yang sangat buruk. Kemudian dimasukkan ke alam kubur, tapi sebelumnya dinaikkan ke langit. Kalau bagus dicatat amalnya sebagai orang-orang yang baik, orang-orang soleh di sijin. Kalau enggak dimasukkan, dilemparkan ke bawah di tempat yang bernama Iliyin. Kemudian masuk ke alam kubur, kalau baik dapat nikmat kubur. Kemudian kuburannya luas mata memandang. Kalau mendapat siksa kubur karena keburukannya, maka semakin sempit dan menghimpit tubuhnya sampai tulang-tulangnya itu sampai menusuk-nusuk tubuhnya, sampai remek tubuhnya itu dihimpit sampai remuk dan sangat sempit, dan berlanjut sampai hari kiamat. Kemudian ditiup sangkakala, bangkit semuanya, digelar buminya yang sudah hancur lebur, alam semestanya yang hancur lebur digelar lagi, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar tanpa pakaian dan lain sebagainya, dan kemudian semuanya membawa amalnya masing-masing. Kemudian sama malaikat sama Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan semua amalnya mulai dari dia lahir sampai mati, diperlihatkan kepada semua orang dan disembunyikan ketika dia orang yang baik. Allah maka menyembunyikannya. Siapa? Orang-orang yang biasa menyembunyikan aib saudaranya, tidak suka mencela, tidak suka menghina, disembunyikan. Oh, Allah saja menyembunyikan. Maka di akhirat, maka Allah akan menutup aib-aib jenengan bapak itu. Nek jenengan gemar membuka aib seseorang, di akhirat aib jenengan akan dibuka semua. Tetapi ketika jenengan gemar menutupi aib seseorang, maka di akhirat aib jenengan akan ditutupi Allah sendiri. Diperlihatkan. Mungkin pakai layar LCD proyektor, layar yang gede ini sak langit gitu. Dan diperlihatkan pada semua orang, dan kita nggak bisa bantah lagi. Lalu kemudian orang yang baik melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dia rajin sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah seperti kilat. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak. Dan kalau dia kafir menyekutukan Allah, atau kemudian dia tidak pernah sholat selama hidupnya, maka rambut ini dibagi 7, kemudian buat jalan. Nggak bisa jalan, jatuh masuk neraka langsung. Itu 10% yang ada di dalam Al-Quran yang gak bakal bisa kita buktikan di dunia kecuali kita mati. Tetapi kalau dalam ilmiah, jadi ketika kita skripsi atau dalam penelitian ilmiah yang sudah diakui oleh masyarakat umum atau internasional, kalau dalam penelitian 90% misalnya saya meneliti kemudian melakukan angket dan lain sebagainya, ketika saya sudah menemukan kebenaran 90%, maka itu sudah bisa disampaikan atau bisa dikatakan sebagai kebenaran. Kenapa? Yang 10% meskipun saya tidak bisa menyampaikannya, karena 90% ini 100% sudah benar, maka yang 10% itu otomatis ngikut benar. Kata Dr. Zakir Naik kayak gini, ngikut benar. Berarti apa? Ya yang 10% itu pasti benar. Dan itulah yang dinamakan keimanan. Keimanan yang hari ini kita nggak mungkin bisa membuktikannya, maka kita butuh ujian iman itu. Tenane iki ono nek bar mati ngene iki, tenane nek bar mati iki dihisab, tenane nek bar mati. Itu namanya ujian yang diberikan kita, yang dinamakan ujian keimanan. Iman kepada hari akhir. Masya Allah, ngomong 90% aja betul kok. Masa 10% kita ragu? Masya Allah, Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk hari ini kita tidak percaya dengan Al-Quran. Karena orang banyak masuk Islam juga karena Al-Quran. Tetapi memang hari ini banyak fitnah-fitnah yang tersebar sehingga orang mulai takut
takutnya bukan Al-Quran, takutnya pada orangnya. Dan ini tidak bisa. Kalau kita mau melihat agama, kata Dr. Zakir Naik, kamu jangan lihat orangnya, lihat agamanya, lihat kitabnya. Kalaupun 1000 orang membunuh, kitabnya nggak nganjurin bunuh, maka kitabnya ini nggak bisa ngeklaim ini dari kitabnya orang membunuh. Membunuh satu nyawa diibaratkan membunuh seluruh manusia. Menyelamatkan satu nyawa diibaratkan menyelamatkan semua manusia. Bagaimana mungkin kita mudah membunuh orang di dalam kitab menyuruh untuk membunuh terklaimkan. Dan jangan percaya. Kuat, harus kuat. Itu loh. Karena Al-Quran ini benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Benar, nggak ada yang ragu. Jangan sampai kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niki percaya betul niki Al-Quran benar. Nek benar frame sudah sama, nanti ketika saya sampaikan sesuatu akan lebih mudah karena kita sama-sama punya iman yang sama, punya pemikiran dan keyakinan yang sama. Insya Allah. Bapak Ibu, ada sebuah ayat Quran dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-7. Nanti saya sampaikan ayatnya. Ini ceritanya, waktu itu saya kan nganter air di dekat TK Alam selatan rumah saya. Ada ibu-ibu namanya Bu Yanto atau Pak Yanto, ini pesen. Pak Yanto itu tukang jualan sule. Sule itu susu kedelai. Saya suruh ngantar. Ketika saya ngantar, rumahnya letter U, waktu jauh gitu saya ngantar. Ketika motor saya sudah sampai di pinggir itu, saya melihat suatu momen yang luar biasa di sini, kejadian yang luar biasa, momennya luar biasa. Jadi ketika saya mampir di situ, Bu Yanto ini kan nyuruh anaknya yang putri yang jualan es yang baru pakai plastik ini, dicor jus banyak itu. Nyuruh anaknya beli pempek di depan. Nah, tumbas pempek. Anaknya beli pempek. Nah, kemudian bakul pempeknya ini ngasih, "Mbak, niki pempek. Oh, nggih. Niku kula tambahi, Mbak. Lho rasane repot-repot, Bu. Mboten napa-napa." Jadi beliau beli 2, dikasih 3, dapat bonus 1 pempek. Saya lihat itu. Kemudian anaknya tadi kasih ke ibunya, "Bu, tadi beli pempek ditambahi." Ibunya langsung bilang, "Bu, makasih nggih, Bu. Repot-repot enggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah." "Ya, makasih, Bu, makasih." Kemudian saya bawa galon. 3 kali. Jadi ketika sudah selesai, saya sudah dibayar. Ibunya yang tadi, Bu Yanto, yang punya sule yang tadi beli pempek dikasih 1. Kemudian tahu-tahu, sebenarnya nggak tahu-tahu sih, sudah kebiasaan beliau suka ngasih saya. Intinya saya dikasih ekstrak markisa. Ekstrak markisa itu karena beliau itu suka nanam buah, entah buah markisa, buah kemudian rosella dan lain sebagainya, itu beliau subur. Setiap nanam atau cabai itu tukul semuanya, dan jadi dan dibuat jus itu, lalu diekstrak dibuat jus. Saya dikasih markisanya, "Mas Adi, ini buat adiknya, buat anaknya, buat diminum." Waduh, alhamdulillah Bu, dapat 2 aja. Ekstrak markisa, alhamdulillah Bu, saya dapat 2. Kemudian ketika saya pergi jalan sampai di sekolahnya, karena dia letter U, sampai di sekolah alamnya itu saya melihat ada Pak Bonnya, penjaga sekolahnya itu baru berdiri. Ini baru berdiri diem. Terlintas dalam pikiran saya, bakul empek mau ngeki. Iki mau Pak Sule ki yo ngeki aku. Mosok aku ora ngeki. Jadi terlintas mosok aku ora ngeki wong iki. Entah kenapa terlintas jadi pengen ngasih, karena bakul empek mawon mari nih. Pak Sule tadi juga mau beri. Mosok aku ora ngeki. Jadi saya punya 2 markisa itu, pikir saya, ya ini aja, saya nggak bisa beri yang lain, ya sudah. Saya berikan 1 markisanya, yang 1 nanti buat bawa pulang ke rumah. Saya berikan ke bapak yang tadi. Seneng banget Pak. Makasih Mas Adi, ini kan penjaga sekolah meskipun Islam pun sangat tinggi. Nggak pernah kayak gini ya, ikut takjilan. Jadi nek takjilan kan makmane kata. Niku mboten tahu. Jadi makmane nggih saking sekolahan ini masyaallah. Jadi seneng banget dikasih markisa 1 aja. Mas Adi makasih. Nanti tak buat buka insya Allah. Oke Pak, sami-sami. Dan saya melihat ekspresi itu ya seneng banget. Ketika saya pulang Bapak Ibu, tadi sebelumnya kan saya pesan nama anaknya Bu Yanto yang jualan SS itu, saya pesan 2 uwut itu koyo tikun niku nggih, hijau niku enak niku, 2 uwut. Setelah saya masukkan ke galon, galonnya ke VR saya,
Mbaknya Mbak, Mas Andi ini sudah jadi. Wah, alhamdulillah Mbak. Niki Mas Andi, kula tambahi jus apokat nggih cip-cip anyar niki. Wah, alhamdulillah Pak, oleh jus apokat. Makasih Mbak. Nggih kula terima. Saya terima. Masya Allah. Bapak Ibu, apa yang saya lihat di sini? Di sini terjadi perputaran kebaikan yang berurutan. Sing pertama sinten Bu? Bakul empek-empek. Maringi empek-empek. Tumbas loro diparingi 3. Kemudian diparingi ke tadi yang penjual sule. Ketika tadi saya nganter, saya diberi apa Bu? Ekstrak markisa. Berapa? 2. Lalu saya jalan, ketemu nopo Pak Bone sekolahan lagi berdiri merenung. Tiba-tiba di pikiran saya keluar bakul empek-empek kayak ngei Pak Sulene ngei, mosok aku ora ngei. Timbul perasaan pengen ngasih karena kita sudah dibayarin orang. Lalu apa yang kita berikan Bu? Markisa tadi yang diberi kita kasihkan 1. Lalu ketika saya pulang, saya tadi beli uwut 2. Tiba-tiba mbaknya ngasih muwut. Gak cuma ngasih muwut, ditambahin apa Bapak Ibu? Apokat. Niki tujuannya mboten pas poso pas siang nggih materi nek mboten jenenge maces niki. Isine wetan kabeh. Masya Allah. Nek kata Ustaz Pak Mahroji, jadi saya ingat kata Pak Mahroji, kebaikan itu mengejar pelakunya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kebaikan itu kuwi ngoyak sing gawe apik. Kebaikan itu mengejar pelakunya. Mau toh? Kuwi ketok ngomong. Pak Mahroji kata Bu, kebaikan itu mengejar pelakunya. Untuk apa? Untuk balas. Dalilnya keluar. Ketika itu saya ingat Pak Mahroji dan lalu saya buka Quran. Sebenarnya sudah tahu tapi semakin mantap. Ya Allah. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7. La in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bareng-bareng ya Bapak Ibu, setunggal kali 3. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya Bapak Ibu, jika kamu berbuat baik Bapak Ibu, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Orang yang berbuat baik, dia akan selalu dikejar-kejar kebaikan. Dan orang yang berbuat buruk, dia juga akan selalu dikejar-kejar Yakin. Orang yang baik meskipun jenengan maringi orang lain, tapi jangan berharap jenengan dibalas orang itu. Ketika bakul empek-empek kok ngasih Pak Yanto Sule, yang balas Sulenya bukan Pak Yanto. Bakul empek-empek ngasih Sule ngasih saya ngasih Pak Bon, kemudian Pak Bon mungkin ngasih siapa, tapi jusnya tadi ngasih saya. Nanti yang bayarin nopo, yang ganti lebih baik untuk bakul empek-empek sinten Bapak Ibu? Allah. Dari cuma bakul empek-empek, kebaikan itu jadi berantai loh. Cuma sepele nopo Bu, makman siji. Bisa jadi kita memberikan, bersedekahlah meskipun hanya sebutir kurma. Maksudnya apa kok sebutir? Jenengan sedekah sebutir tapi ikhlas. Bisa jadi ini kan berantai, dan berantainya ini gara-gara jenengan, dan jenengan besok nggak sadar jenengan masuk surga gara-gara jenengan pernah bersedekah empek. Niki kan mergo empek-empek do dadi ngertos napa? Empek-empek. Mergo empek-empek. Jadi beruntun dan jadi sampai ke sini. Nanti ke sini jenengan bisa sampai mana-mana. Masya Allah. Dan besok bakul empek-empek ini yang tak ceritain nggak tahu. Besok ngertos teng akhirat. Ya Allah, aku ini bener kok banyak dosa. Ternyata disebarkan di mana-mana, dia mendapat pahala jariah gara-gara empek. Tadinya masuk neraka, amalnya ternyata jarinya banyak, menutupi keburukannya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Maka jangan sepelekan sedekah, meskipun sedikit, jenengan ikhlas, bisa jadi Allah ridho, diputarkan kebaikannya, dan ketika jenengan meninggal akan menjadi jariah bagi jenengan semua. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham? Yuk pada Ibu, terakhir kita sama-sama baca ayatnya. Quran surat Al-Isra ayat 7 tunggal kali 3. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali padamu dan akan berlaku pula pada satu. Keburukan itu untuk dirimu sendiri. Teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri, dan semoga kita semakin lebih mudah dan lebih suka membaik. Aku lupa lihada, wastaghfirullahal azim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.